Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sucialia Putri dengan NIM 230414011 dari kelas 3 IF2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tata kelola teknologi informasi pada perusahaan Kodepolitan menggunakan framework COVID 2019. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi tata kelola TI saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan domain COVID 2019. Pada slide ini ditampilkan profil singkat organisasi yang menjadi objek penelitian, yaitu perusahaan Kodepolitan. Kodepolitan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang education teknologi yang menyediakan layanan pembelajaran teknologi informasi share online, seperti kelas pemrograman, bootcamp, ruang AI, coding playground, dan komunitas programmer. Karena seluruh layanan bergantung pada teknologi informasi, maka tata kelola TI memiliki peran penting untuk memastikan layanan berjalan secara efektif, aman, dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa permasalahan utama. Permasalahan yang pertama yaitu belum adanya pedoman tata kelola TI yang terdokumentasi sehingga proses pengelolaan TI belum memiliki standar yang jelas. Selanjutnya, manfaat investasi TI belum diukur secara sistematis. Manajemen risiko belum terdokumentasi, manajemen informasi belum memiliki kebijakan tertulis, serta belum tersedia bisnis continuity plan, dan disaster recovery plan. Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan gangguan layanan, meningkatkan risiko keamanan, serta kurang optimalnya pengambilan keputusan terkait TI. Selanjutnya adalah hasil analisis pada domain EDM. Domain ini berfokus pada tata kelola TI di tingkat strategis. Pada EDM 01, Kodepolitan belum memiliki governance framework yang terdokumentasi. Pada EDM 02, manfaat investasi TI belum memiliki indikator yang jelas. Kemudian pada EDM 03, proses pengelolaan risiko belum dilakukan secara sistematis. Serta EDM 04 menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya TI belum dievaluasi secara berkala. Sedangkan pada EDM 05, komunitas dengan stakeholder masih belum dilakukan secara struktur. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah menyusun governance framework, mengukur manfaat TI, manajemen risiko, optimalisasi sumber daya, serta komunikasi yang lebih terstruktur dengan stakeholder. Berikutnya adalah domain APO. Domain ini berfokus pada proses perancangan dan pengelolaan TI. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi TI, arsitektur, tata kelola data, dan manajemen risiko masih memerlukan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan SDM TI serta pengelolaan anggaran yang masih perlu ditingkatkan. Karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah penyusunan strategi TI jangka panjang, membangun enterprise arsitektur, meningkatkan tata kelola data sesuai dengan UPDP, mengembangkan kompetensi SDM, serta memperbaiki pengelolaan anggaran TI. Selanjutnya, slide ini menunjukkan domain BAI. Kodepolitan sebenarnya sudah menerapkan metode agil atau DevOps dalam pengembangan sistem. Namun, proses pengelolaan kebutuhan, perubahan sistem, dan manajemen proyek masih belum memiliki standar yang terdokumentasi. Akibatnya, terdapat resiko perubahan yang tidak terkendali serta terdokumentasi proyek yang kurang lengkap. Rekomendasi pada domain ini adalah menerapkan requirement management, change management, project management, serta dokumentasi pengembangan yang lebih terstruktur.
Selanjutnya adalah domain DSS. Domain ini merupakan domain yang memiliki prioritas perbaikan paling tinggi. Beberapa temuan utama yaitu belum adanya SOP operasional, sistem pencatatan insiden, manajemen masalah, serta belum tersedianya bisnis continuity plan dan disaster recovery plan. Selain itu, kebijakan keamanan informasi juga belum terdokumentasi secara formal. Karena itu, organisasi perlu membangun service desk, menyusun SOP operasional, meningkatkan keamanan informasi, serta menyusun rencana keberlangsungan layanan. Pada domain MAA, hasil analisis menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi masih belum optimal. Kode Politan belum memiliki indikator kinerja TI yang jelas serta dashboard monitoring yang masih digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi juga masih perlu diperkuat. Rekomendasi yang diberikan adalah penetapan KPI TI, membangun dashboard monitoring, meningkatkan pengendalian internal, serta melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala. Pada slide ini ditampilkan hasil capability assessment. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar proses masih berada pada capability level 1. Artinya, proses sudah berjalan tetapi belum memiliki prosedur yang terdokumentasi secara formal. Beberapa proses juga memiliki level 2, seperti APO 04, APO 07, BAI 03, BAI 06, BAI 11, DSS 01, dan DSS 05. Sedangkan proses DSS 04, manajemen continuity, masih berada pada level 0 atau incomplete, sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Target capability yang ingin dicapai adalah level 3 atau stabilisit. Slide ini menunjukkan hasil gap analysis. Terlihat bahwa hampir seluruh proses masih memiliki gap antara kondisi saat ini dengan target yang ingin dicapai. Gap terbesar terdapat pada DSS 04 dengan selisih 3 level karena belum adanya bisnis continuity plan maupun disaster recovery plan. Sedangkan domain EDM APO, BAI, DSS, dan MEA sebagian besar masih memiliki gap 1 hingga 2 level. Gap inilah yang menjadi dasar penyusunan roadmap implementasi. Eh, Roadmap implementasi dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahun pertama, fokusnya adalah membangun fondasi tata kelola melalui penyusunan governance framework, strategi TI, manajemen risiko, keamanan informasi, service desk, dan bisnis continuity plan. Pada tahun kedua, organisasi mulai memperkuat implementasi melalui enterprise arsitektur arsitektur, pengukuran manfaat investasi, pengembangan SDM, tata kelola data, serta KPI TI. Sedangkan tahun ketiga fokus diarahkan pada penguatan pengendalian internal, compliance, innovation management, knowledge management, dan continuous improvement. Dengan roadmap ini, implementasi COVID dapat dilakukan secara bertahap sesuai prioritas organisasi. Slide ini menunjukkan beberapa risiko utama yang dimiliki kode Politan. Risiko dengan tingkat tinggi antara lain gangguan infrastruktur cloud, kebocoran data pengguna, serangan cyber, kesalahan konfigurasi sistem, serta kegagalan pemulihan layanan. Sedangkan risiko tingkat sedang meliputi keterlambatan pengembangan fitur, kekurangnya kompetensi SDM, perubahan teknologi yang cepat, dan penolakan pengguna terhadap sistem yang baru. Setiap risiko telah diberikan rekomendasi mitigasi sesuai proses COVID yang relevan. Rekomendasi dibagi menjadi 3 tahap implementasi. Untuk jangka pendek, organisasi perlu menyusun governance framework, register, security police, service desk, dan serta KPI.
Pada jangka menengah, fokus diarahkan pada enterprise arsitektur, data governance, change management, project management, dan peningkatan kompetensi SDM. Sedangkan jangka panjang, organisasi disarankan memperkuat internet control, compliance, innovation management, knowledge management, serta melakukan continuous improvement. Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola TI di Kodepolitan sudah berjalan secara masih, tetapi masih berada pada tingkat kematangan yang relatif rendah karena mayoritas proses masih berada pada capability level 1. Prioritas utama perbaikan terdapat pada domain DSS, khususnya DSS 04, yang masih berada pada level 0. Melalui implementasi roadmap selama 3 tahun berdasarkan COVID 2019, Kodepolitan diharapkan mampu meningkatkan tata kelola TI sehingga lebih efektif, aman, terukur, serta selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.